Assalamualaikum, hai Bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Bunda, saya mau sharing nih tentang pengalaman makan anak ketiga saya, yaitu baby Fatih. Nah, kalau Fatih ini agak berbeda dengan kakak-kakaknya dulu. Mungkin karena saya sudah banyak belajar ya, jadi untuk Fatih untuk saat ini bisa dikatakan gampang banget makannya dibanding dengan kakaknya dulu. Siapa nih di antara Bunda yang anaknya lagi ngalamin GTM alias gerakan tutup mulut? Nah, GTM ini biasanya pasti pernah dialami oleh ibu yang punya balita, minimal 1 kali lah ya dalam siklus kehidupannya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri GTM. Adapun ciri-cirinya, yang pertama anak hanya makan beberapa suap saja, kemudian suka melepeh, berpaling, bahkan menangis saat diberi makan. Makan pilih-pilih, hanya mau snack ataupun susu, sepertinya tidak punya rasa lapar dan juga lebih cenderung minum saja dibanding dengan makan. Berdasarkan penelitian, penyebab GTM yang paling sering itu adalah akibat perilaku makan yang salah. Artinya tidak memiliki aturan makan ataupun pemberian makan yang tidak sesuai dengan usianya. Praktek pemberian makan yang salah ini dapat terjadi sejak anak memulai MPASI. Nah, jadi untuk pemberian makan yang benar bagaimana sih sebenarnya ya Bunda? Karena saya pernah baca itu bahwa untuk masalah makan ini nampaknya sepele, tetapi apabila kita pemberian makannya salah, maka dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak, baik dari segi masalah pertumbuhan, kemudian rentannya infeksi, bahkan yang lebih parah kematian. Nah, untuk poin pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah jadwal. Kita harus mengetahui jadwal kapan anak tidur dan juga kapan anak bangun. Normalnya 50% pengosongan lambung pada anak itu terjadi dalam waktu 100 menit. Jadi sebelum memberi makan, pastikan lambung si anak itu benar-benar kosong ya Bunda, tanpa harus ada cemilan terlebih dahulu. Contoh jadwal yang saya rangkum dari beberapa artikel MPASI anak. Jadi jadwal ini sebetulnya hanya contoh saja ya Bunda. Bunda harus sesuaikan dengan kondisi anak saat di rumah. Kalau untuk saya, praktek jadwalnya itu tidak jauh beda ya Bunda dari jadwal yang ada. Paling mundurnya atau majunya itu sedikit lah, tergantung dengan jadwal tidur si Fatih. Tapi memang jadwal ini ampuh untuk mengatasi fatigue saat kemarin GTM. Nah, percaya deh Bunda, membiasakan makan sesuai jadwal membuat anak lahap karena mereka benar-benar merasa lapar. Jadi mereka makan tanpa ada cemilan terlebih dahulu. Nah, saat lambung mereka lapar, yakin deh pasti mereka mencari makanan. Kemudian tips selanjutnya, utamakan kualitas makan dibanding kuantitasnya ya Bunda. Yang biasanya menu andalan kita kan mungkin hanya nasi tim dengan sayur bening saja. Seperti itu yang saya lakukan waktu kakaknya Fatih dulu. Nah, kali ini kita bisa variasikan makanannya biar dia nggak bosan. Mungkin dengan dikasih dengan olahan daging, ikan, tahu, tempe, ataupun juga dengan telur. Nah, untuk MPASI itu lebih disarankan dengan protein hewaninya ya Bunda ya, dibanding dengan protein nabatinya. Nggak juga harus mahal seperti ikan salmon mungkin, nggak juga seperti itu. Bunda bisa ganti dengan ikan yang lainnya yang mudah didapat. Nah, bisa ditambahkan dengan sedikit lemak baik, misalnya seperti butter, margarin, ataupun santan, sehingga lebih gurih. Ke tips selanjutnya yaitu durasi makan. Usahakan lama makan anak itu nggak lebih dari 30 menit ya Bunda. Karena biasanya kalau lewat dari 30 menit anak sudah mulai main, makanannya hanya diemut saja atau bahkan mungkin dilepeh. Jadi kalau untuk baby Fatih lebih dari 30 menit ataupun misalnya kurang dari 30 menit, misalnya gelagat Fatih udah nggak mau makan, saya sudah stopkan saja. Saya nggak mau paksakan dia. Nanti yang ada kalau dipaksakan malah nangis, nggak mau makan, dan yang ada akhirnya berserak ya Bunda ya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Ciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak sehingga anak merasa makan adalah hal yang menyenangkan. Jadi Bunda jangan dipaksa ataupun jangan dimarahi ya Bunda ya, sehingga anak merasa nyaman saat makan.
Nah, untuk bunda yang sudah mengikuti jadwal makan, kemudian membuat variasi masakan dengan baik, dengan beragam, tapi BB anak nggak naik, anak pun cenderung GTM aja, dan bahkan berat badannya cenderung menurun. Nah, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya bunda, karena ada beberapa permasalahan penyakit yang bisa membuat BB anak semakin menurun, misalnya infeksi saluran kemih ataupun makan kekurangan zat besi. Oke Bunda, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya Bunda. Kalau misalnya Bunda suka, bolehlah ya di-subscribe, like, maupun komen ya Bunda ya video ini. Sehingga saya lebih semangat lagi ngupload video-video bermanfaat yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.